Maybe all you go my way. I crazy or feel. Oh. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang sangat menarik nih dari film yang berjudul Cranston Academy. Film ini menceritakan bocah yang sangat jenius tapi tidak dihargai di sekolahnya, yang pada akhirnya dia mendapatkan tawaran beasiswa di sekolah para ilmuwan jenius. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di sebuah lab ada Profesor Stan dan juga rekannya bernama Juan. Mereka sedang uji coba penelitian. Sayangnya Prof Juan membuat kecerobohan hingga ia masuk ke dalam portal. Beberapa tahun berlalu di sekolah Greenwood mengadakan science battle, mempresentasekan penelitian yang sudah diciptakan. Namun si juri berambut kuning tidak satupun menyukainya. Lalu giliran bocil jenius bernama Danny. Dia mempresentasikan robot bernama Nanobot. Gunanya membasmi kutu di bulu anjing yang tidak suka mandi. Sayangnya si juri tetap tidak suka karena harus dilihat dengan mikroskop. Kemudian giliran bocil berambut kuning, ia mempresentasikan gunung berapi. Ia hanya meminum soda lalu mengalirkannya lewat selang. Anehnya si juri justru menyukainya, bahkan menjadikannya pemenang. Ternyata bocil itu adalah anak ibu juri, yang membuat Danny merasa kesal kalau penghargaannya hanya untuk anak mami. Yang kedengaran sama si bocil, lalu menyuruh dua temannya untuk menangkapnya. Syukurnya Danny diselamatkan seorang wanita nih bernama Miss Evans. Ia adalah kepala sekolah Cranston Academy. Kehadirannya ingin menawarkan Danny beasiswa di sekolahnya. Di sana ia akan lebih dihargai, belajar lebih menyenangkan, bahkan berimajinasi seliar-liarnya untuk menciptakan sesuatu atau jadi ilmuwan terkenal seperti Edward Featherton. Danny otomatis menerimanya nih. Keesokan harinya di rumah Danny, ia dijemput pakai mobil disupiri robot. Tak lupa ayahnya berpesan agar tidak menciptakan eksperimen yang aneh. Jangan seperti ayam miliknya. Setelah itu Miss Evans mengajak Danny ke gedung utama. Terlihat berbagai macam orang dengan penemuan uniknya. Hingga Danny terpukau, seperti ada bocil yang membuat sepatu terbang. Lalu Miss Evans mengajak Danny keliling sekolah, di mana Danny excited nih melihat lab reaktor partikel atom. Sayangnya tempat itu sudah ditutup dan rusak sejak lama. Kemudian Miss Evans mengantar Danny ke kelas Prof Stan, memperkenalkan Danny sebagai murid penerima beasiswa pertama, dan menyuruhnya memperlihatkan penemuannya. Sedihnya begitu Miss Evans keluar, Prof Stan menghancurkan penemuan Danny karena ia menganggap penemuannya sepele. Apalagi beasiswa itu hanyalah akal-akalan menerima murid baru. Jadi Prof Stan menyimpulkan nih Danny akan gagal. Lalu menyuruh Danny duduk di sebelah cewek bernama Liz. Dia langsung mengajak Danny kerjasama proyek kelas utama, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Sialnya Danny ditegur karena mengobrol. Ia terkejut nih sampai menjatuhkan penemuannya Liz. Malam harinya Danny diantar robot ke kamarnya. Ia menuju kamarnya nomor 280. Begitu dibuka, ia terkejut nih, sudah ada Liz di dalamnya. Ternyata mereka jadi roommate dan tidak ada yang mau mengalah untuk pindah atau melapor ke Miss Evans. Sehingga Danny mengeluarkan alat ciptaannya, sebuah bola pembatas agar seseorang tidak mencuri idenya. Ia tidak mau kejadian masa lalunya terulang. Seperti rekan labnya dulu nih, ia mengakui makalah ilmiah ciptaannya, yang membuat Danny trauma bekerja sama dengan orang lain. Kemudian Danny lanjut mendekor bagian kamarnya. Ia memasang poster ilmuwan Edward Featherton. Ia ini adalah role model bagi Danny, yang ternyata itu adalah ayahnya Liz, yang membuat Danny kepo tentang ayahnya. Tapi Liz tidak ingin memberitahunya dan memilih tidur. Keesokan paginya Liz terkejut penemuannya sudah diperbaiki. Ia pun menuju kelas mengucapkan terima kasih ke Danny sudah begadang memperbaikinya. Padahal Danny tidak bisa tidur mendengar suara ngoroknya. Lalu Prof Stan memberikan kuis pop. Danny mendapat nilai 99. Ia begitu senang, padahal itu nilai terendah di kelasnya.
Jadi Prof Stan mengancam apabila proyek besarnya jelek, ia akan dikeluarkan. Sehingga di malam harinya Danny menguras otaknya agar menemukan ide. Sedihnya ia terganggu dengan suara ngoroknya Liz. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke lab reaktor partikel atom. Ia menerobos masuk memakai obeng ciptaannya. Lalu berkeliling dan menemukan sebuah alat yang rusak, memberikannya ide untuk memperbaikinya saja. Dengan begitu ia akan diakui. Kemudian ia mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan. Maybe are you go my way? I said your feet. Oh. Setelah beres diperbaiki, Danny ingin menyalakannya. Namun datanglah Liz mempergokinya. Ia memperingatkan nih, bisa dalam bahaya jika berhubungan dengan reaktor partikel atom. Bahkan Prof Stan sendiri tidak mampu memperbaikinya. Namun itu dipatahkan oleh Danny. Ia bersiap menyalakannya tapi tidak bisa. Ternyata kabelnya salah colok. Jadi Liz membantu memindahkannya. Yang seketika alatnya pun bekerja, membuat sebuah lingkaran portal. Lalu Danny menghampirinya dan menyentuhnya. Karena belum puas, ia ingin masuk ke dalam. Yang sebelumnya dikasih kabel sama Liz agar ia mudah ditarik. Untungnya Liz berhasil mematikan alatnya. Lalu Danny mengajak Liz mencari monster yang tadi ikut keluar. Mereka menemukan jejak aneh menuju taman. Yang tiba-tiba muncullah manusia ngengat. Ia begitu senang melihat cahaya lampu taman. Ia membuat Danny yakin kalau ia tidak berbahaya. Dia pun mencoba mengajaknya berbicara, tapi tidak digubris. Begitu senter miliknya dinyalakan, ia langsung menghampirinya. Lalu di situ Danny mengajaknya berkenalan. Manusia ngengat ini bernama Mothman. Di sini Danny dan Liz memiliki banyak pertanyaan. Sayangnya Mothman lapar, ia mengidam makan taco. Jadi mereka mengantarnya ke restoran taco. Membuat Mothman terkejut ada sushi taco. Danny pun menenangkannya agar tidak ketahuan bahwa manusia ngengat berkeliaran. Begitu Mothman tenang, ia mulai bercerita. Dulu ia adalah insinyur di Cranston Academy. Lalu dari kecerobohannya ia tersedot ke sebuah tempat. Ternyata ia ditarik monster pink dari dimensi kelima. Setelah itu Mothman diserang ngengat raksasa. Ia mencoba melawannya, namun perbedaan ukuran dan kekuatannya membuatnya terpojok. Kemudian Danny dan juga Liz berencana menunjukkan Mothman pada dunia. Tapi tiba-tiba ia terserang sakit kepala yang luar biasa. Dan satu-satunya obat penawarnya adalah saus ghost pepper ciptaannya. Ia membuat Danny penasaran mencobanya dan seketika mukanya merah. Lalu pergi keluar untuk berteriak dan kembali masuk dengan keadaan ingusnya meler. Setelah itu mengajak Mothman ke asrama mereka agar bersembunyi sementara waktu selama Danny dan Liz belajar di kelas. Yang belum 5 menit ditinggal, Mothman nyaris memakan sweater Liz. Sementara itu di kelas Prof Stan meminta Danny memaparkan proposal proyeknya, yaitu bekerja tim bersama Liz. Ia mengeluarkan makhluk dari dimensi kelima. Sayangnya dianggap lelucon dan hanya fiksi belaka. Tiba-tiba Mothman ada di jendela. Ia menyuruh Danny dan Liz keluar. Mereka pun pura-pura izin ke kamar mandi. Saat Mothman ditemui, ia mau pamer taco asli buatan orang Meksiko. Yang begitu dicoba oleh Danny, ia setuju nih, memang itu lezat. Setelah itu mereka menuju lab yang sudah tidak ada pintunya. Ternyata portalnya terbuka kembali dan bertambah besar. Bersamaan para monster yang sudah masuk ke lingkungan sekolah. Dan benar aja nih, ada bocil yang terperangkap lendir pink. Lalu mereka menuju lab komputer. Sayangnya begitu monster pink pergi, Danny dan juga Liz ketahuan oleh Miss Evans dan Prof Stan. Lalu Danny mencoba menjelaskan yang terjadi. Ia merusak portal reaktor partikel atomnya yang menyebabkan para monster keluar, tapi tidak ada yang mempercayainya. Jadi mengusir Danny dan juga Liz dari sekolah. Padahal mereka berdua yang mampu menghentikannya. Tiba-tiba monster lendir pink datang menangkap Miss Evans. Lalu Danny dan juga Liz mengejar monsternya yang masuk ke dalam portal. Yang lama-kelamaan portalnya semakin besar, bersamaan dengan ukuran monsternya juga. Kemudian Danny dan juga Liz mencari cara menghentikannya. Namun sakit kepala Mothman kambuh. Ia seperti kesurupan sambil mengangkat kepala Danny dan juga Liz. Seketika Danny langsung menuangkan saus ke mulutnya.
ia tersadar nih, dan sebenarnya Mothman mendengar suara dan perintah yang menyuruh membawa otak Danny dan juga Liz ke monster otak. Jadi Danny dan juga Liz memutuskan untuk menghancurkan monsternya. Yang sebelumnya mereka kembali ke sekolah mempersiapkan alat dan perlengkapan. Lalu di situ Liz memberikan gelang timah pada Danny agar tidak tertangkap tentakel monster ungu. Setelah siap mereka mau keluar nih, namun pintu keluarnya sudah dipenuhi oleh berbagai monster. Untungnya tersisa teman-teman yang masih ada, sehingga meminta bantuan mereka menyingkirkan para monster. Kemudian Danny muncul bersama hamster raksasa. Ia melawan 2 monster kadal, ia hampir kalah. Namun si hamster mengeluarkan jurus tatapan imut yang membuat monster ibah, jadi si hamster bisa mudah melemparnya keluar. Tak berapa lama monster lainnya datang, tapi ditahan sama hamster dan lainnya agar Danny, Liz dan juga Mothman bisa pergi ke portal. Sayangnya Mothman takut masuk ke sana. Jadi Danny dan juga Liz pergi duluan. Mereka mengecek sekitar nih sambil Danny membuka sebungkus coklat yang direbut sama tentakel monster, tapi bisa disingkirkan sama Mothman. Kemudian memintanya memandu ke monster otak. Mereka melewati tumbuhan karnivora yang sedang tertidur. Lagi-lagi si Danny malah makan, yang membuat tumbuhannya bangun seketika mereka kabur. Sialnya ketemu monster kadal, tapi ia takut begitu melihat gelang timah milik Liz. Lalu melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan Liz kaget nih, tubuh teman-temannya dibawa oleh monster tentakel bersamaan semua orang yang sudah tertangkap dan akan dibawa ke otak monster. Di mana menurut Mothman semakin kuat otak dihisap, semakin kuatlah dunia dimensi kelima. Tiba-tiba Liz menahan temannya agar tidak terbawa, tapi Mothman melarangnya agar ia dicabut dari sumbernya nih, atau temannya tidak akan bangun. Padahal ia sendiri memegang Prof Stan koleganya dulu, tapi terlambat nih. Prof Stan dan lainnya sudah masuk ke gua si otak monster berada. Singkat cerita, Mothman yang lagi tidur terbangun. Ia diperintah membawa Danny dan juga Liz ke monster otak. Di sini saus penawarnya habis, jadi Danny melemparkan botolnya. Akhirnya Mothman tersadar lalu meminta mereka menjauh. Tiba-tiba ia tersedot monster tentakel. Danny yang menahannya mencoba merelakannya. Ia pun merasa bersalah karena ulangnya semua dalam bahaya. Lalu menyuruh Liz pergi, membiarkan dirinya yang bertanggung jawab. Bahkan ia menyalahkan gelang dan membuangnya. Yang seketika ia diserang ramai-ramai monster tentakel. Untungnya masih ada Liz nih, ia menyelamatkan Danny. Setelah itu mereka mencari jalan ke pusat otak monster berada. Mereka mengikuti sulur tentakelnya. Ia membawa ke membran jelly hijau yang tidak bisa tembus. Hebatnya, Danny memiliki ide melempar batu ke air dan cipratannya membuka celah agar mereka masuk. Lalu mereka berjalan dan sampailah ke pusat tentakel. Mereka bersiap menghancurkannya dengan flare dan juga stick golf. Saat ingin dieksekusi, tiba-tiba tanah bergetar. Ternyata si monster menarik orang-orang Cranston Academy untuk melawan Danny dan juga Liz. Karena Danny dan juga Liz tidak mau menyakiti mereka, mereka berdua hanya melilit tentakelnya. Sehingga si monster kesal dan wujud aslinya keluar. Akhirnya nanobot ciptaan Danny berguna di saat yang genting. Bahkan semua orang sadar kembali, membuat Mothman yang ternyata Juan bahagia bertemu sahabatnya yaitu Prof Stan. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka semua harus bergegas pergi nih dari dunia dimensi kelima. Ditambah pintu portal semakin mengecil karena pusat otaknya telah tiada. Jadi Miss Evan memanggil robot untuk menjemputnya. Sayangnya Mothman tertinggal, ia menyelamatkan hamster yang tertimpa batu, lalu terbang menyusul yang lainnya. Sialnya, ia bertemu si ngengat yang menggigitnya dulu, lalu mengajaknya bergelut. Untungnya Mothman berhasil keluar dari portal. Di akhir film, Danny dan juga Liz mendapatkan penghargaan jenius terbaik dari sekolah. Mereka berhasil menemukan dimensi baru, bahkan membawakan buktinya yaitu Mothman. Ditambah makan siang bareng dengan ayah Liz yang membuat Danny pingsan. Nah itu tadi alur cerita dari film Cranston Academy. Gimana Sleeper, seru banget kan melihat kejeniusan si bocah demi bisa diakuin orang lain. Bahwa penemuannya ini sangat berguna untuk kepentingan orang banyak. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.